makes me pay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di listen pertama aku untuk materi tentang masyarakat multikultural. Dan di materi yang pertama ini, aku bakalan membahas tentang bagaimana mewujudkan masyarakat multikultural, definisi dan ciri-ciri masyarakat multikultural, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya masyarakat multikultural, dan apa sih manfaat masyarakat multikultural. Materi yang pertama adalah mewujudkan masyarakat multikultural. Belajar dari pengalaman yang pernah dihadapi bangsa kita, usaha untuk membentuk masyarakat multikultural menjadi sangat penting. Secara sederhana, masyarakat multikultural dapat dimengerti sebagai masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, etnis atau suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. Mereka bahkan juga berhubungan dengan masyarakat internasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Multikulturalisme tidak hanya bermakna keanekaragaman atau kemajemukan, tetapi juga kesederajatan antar perbedaan. Maksudnya, dalam multikulturalisme terkandung pengertian bahwa tidak ada sistem norma dan budaya yang lebih tinggi daripada budaya lain, atau tidak ada sesuatu yang lebih agung dan luhur daripada yang lain. Semua perbedaan adalah sederajat. Kesederajatan dalam perbedaan merupakan jantung dari multikulturalisme. Dengan demikian, secara konsep, masyarakat multikultural tidak sama dengan masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk lebih menitik beratkan pada keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan. Sementara itu, masyarakat multikultural merujuk pada kesetaraan atau kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat. Di dalam masyarakat multikultural, perbedaan kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa dijunjung tinggi. Namun, hal itu tidak berarti bahwa ada kesenjangan atau perbedaan hak dan kewajiban di antara kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa yang berbeda itu. Masyarakat multikultural tidak mengenal perbedaan hak dan kewajiban antara kelompok minoritas dan mayoritas baik secara hukum maupun sosial. Multikulturalisme ternyata bukanlah suatu pengertian yang mudah. Di dalamnya terkandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi berarti plural, banyak atau beragam, dan kultural yang berarti kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, karena pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan terhadap adanya hal yang berjenis-jenis, melainkan juga mempunyai implikasi atau dampak politis, sosial, ekonomi, filsafat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang saat ini merupakan isu internasional dan menjadi tuntutan hampir di seluruh bangsa di dunia. Prinsip keterbukaan yang terkandung dalam konsep demokrasi perlu disesuaikan dengan perkembangan kebudayaan dan kehidupan sosial ekonomi suatu bangsa. Tujuannya adalah agar tiap kelompok masyarakat yang berbeda dapat saling menghargai sehingga kehidupan yang harmonis pun terwujud. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi multikulturalisme dan masyarakat multikultural. Definisi dari multikulturalisme adalah keberagaman dalam kebudayaan atau adat atau kebiasaan yang berbeda-beda. Sedangkan definisi masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang hidup di suatu tempat dengan beberapa kebudayaan dan kebudayaannya berbeda. Selain itu, masyarakat multikultural dapat kita definisikan sebagai masyarakat majemuk yang telah memiliki keteraturan dan mampu mencapai keharmonisan dalam masyarakat. Ciri-ciri masyarakat multikultural. Yang pertama, munculnya rasa tanggung jawab sebagai kesatuan. Yang kedua,
mampu beradaptasi dan saling menghargai diferensi sosial. Yang ketiga, berhasil mencapai keharmonisan. Yang keempat, adanya kesadaran diri atas keberagaman. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya masyarakat multikultural. Menurut Tyler, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang mendorong berkembang pesatnya pemikiran multikulturalisme, yaitu hak asasi manusia, globalisme, dan demokratisasi. Hak asasi manusia yang dimaksud adalah penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia. Globalisme adalah paham mengenai kesetaraan antar keragaman budaya yang terdapat di dunia. Demokratisasi adalah proses pengakuan dan penghargaan yang besar terhadap keragaman dan perbedaan. Ketiga hal tersebut dapat diumpamakan sebagai segitiga sama sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan konsep masyarakat multikultural. Hak asasi manusia merujuk pada pengakuan bahwa setiap manusia adalah sama, siapapun dia, dari latar belakang budaya apapun, kelompok sosial manapun, mayoritas maupun minoritas, semuanya memiliki hak yang sama sebagai manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya perlakuan tidak adil oleh budaya atau kelompok sosial manapun. Hal ini berlaku tidak hanya dalam satu sistem sosial seperti masyarakat daerah atau negara, tetapi juga antar negara. Oleh karena itu, masyarakat dan negara harus menjamin hak dan kewajiban setiap warganya. Masyarakat dan negara juga harus menghargai perbedaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia. Inilah prinsip demokrasi. Dengan adanya penghargaan terhadap perbedaan, maka multikulturalisme dapat tercipta dan berjalan di masyarakat. Yang terakhir adalah manfaat masyarakat multikultural. Beberapa manfaat yang dapat dipetik dari masyarakat multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Yang kedua, memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi yang merupakan syarat utama dari masyarakat multikultural. Yang ketiga, menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Paham kapitalisme cenderung diskriminatif dan mengabaikan eksistensi budaya setempat. Yang keempat, menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Dengan multikulturalisme, bangsa-bangsa duduk bersama, saling menghargai, dan saling membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada masyarakat lain pula. Yang kelima, mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja, tetapi ada di mana-mana, tergantung dari sudut pandang setiap orang. Masyarakat multikultural menganggap bahwa dengan saling mengenal dan saling menghargai budaya orang lain, dapat tercipta masyarakat yang aman dan sejahtera. Dari manfaat-manfaat di atas, sudah selayaknya kita menerima masyarakat multikultural tidak hanya sebagai realitas sosial budaya saja. Yang lebih penting adalah pemahaman bahwa masyarakat multikultural merupakan konsep acuan berpikir dan bertindak dalam menapaki hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang.